Halo, jumpa lagi dengan saya Charles David Ardian. Gimana dengan tutorial tool-tool dasar yang kemarin? Mudah bukan mempelajarinya? Jadi di tutorial kali ini kita akan mengedit kubusnya ini menjadi objek yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau kemarin cuma digepeng-gepengkan di tutorial sebelumnya itu, sekarang kita mengedit kubusnya ini menjadi lebih kompleks. Saat ini kita berada di objek mode, bisa dilihat di sini. Ini diklik, bisa pilih edit mode. Shortcutnya adalah menggunakan tab. Tab itu untuk kembali ke objek mode atau masuk ke edit mode. Oke, di edit mode itu kita bisa melihat elemen yang membentuk kubus ini. Jadi ada vertex atau titik, dan dua vertex yang berhubungan ini akan membentuk sebuah garis, line atau edge. Sedangkan ini adalah face. Mode seleksinya bisa kita pilih di sini. Jadi kita bisa memilih vertex, vertexnya saja, atau langsung edge, atau langsung face-nya saja. Langsung dipilih. Kalau kita menseleksi face, ya otomatis edge sama vertexnya akan terseleksi. Oke, ini di edit mode. Ini kita bisa menggeser, menskala seperti yang kemarin ya, seperti pada tutorial sebelumnya. Bisa kita transformasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk membuat objek ini lebih kompleks, tentunya kita perlu menambahkan perpotongan atau titik-titik baru. Caranya yang pertama adalah dengan menggunakan extrude. Kita tekan E, maka akan muncul bidang baru ya, sehingga dimensinya bertambah. Kita tekan E lagi, bisa kita skala, kita extrude lagi seperti ini. Sehingga terbentuk sebuah menara. Selain kita mengekstrud, yang bisa dilakukan adalah dengan membuat perpotongan, yaitu dengan perintah loop cut. Loop cut perintahnya dengan menekan Ctrl R. Saat kita menekan Ctrl R, tidak ada perubahan di sini. Ini akan kelihatan perubahannya jika kursornya kita arahkan kepada garis atau bidang yang mau kita potong. Di sini, ini untuk memilih bagian mana yang mau dipotong atau memotongnya arahnya kemana. Seperti ini loop cut. Kalau sudah kita tentukan tempatnya, lalu kita klik kiri untuk mengkonfirmasi loop cut-nya. Bagian ini masih bisa digeser, terus diklik lagi, bisa diskalakan. Selain itu, saat kita melakukan loop cut, kita juga bisa menentukan berapa jumlah perpotongannya. Jadi saya taruh di sini, terus kita tinggal scroll up, scroll down untuk mengetahui berapa atau menambahkan berapa perpotongan yang kita inginkan. Oke, klik kiri kalau sudah ditentukan. Oke, kalau memilih loop cut, hasil loop cut ini kita bisa menggunakan loop selection. Caranya dengan menggunakan Alt, klik kiri. Tapi kalau di Linux
ini entah kenapa harus menggunakan Shift Alt klik kiri seperti ini. Jadi bisa, kalau dengan Shift Alt itu kita bisa memilih beberapa garis langsung. Untuk modeling yang digunakan, yang paling banyak digunakan ya dua perintah ini, loop cut dan juga extrude. Meskipun kita membuat objek yang kompleks misalnya seperti mobil atau karakter, dua perintah ini akan sering kita gunakan. Jadi untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, mari kita buka file baru. Kita akan belajar membuat sebuah meja dengan menggunakan loop cut dan extrude. Oke, kita masuk ke edit mode, saya tekan tab. Setelah itu saya skalakan kubusnya pada sumbu Z. Jadi tekan S, Z segini. Lalu saya skalakan lagi S, X supaya lebarnya atau panjangnya bertambah. Kemudian saya potong menjadi 3 bagian dengan menggunakan loop cut, Ctrl R. Saya scroll up, klik kiri. Oke, setelah itu saya klik kanan supaya kembali ke tengah posisinya. Setelah itu saya skalakan pada sumbu X sehingga kedua garis ini akan menjauh. Hasil perpotongannya menjauh ya, ke samping. Setelah itu saya potong lagi, Ctrl R. Di sini saya scroll. Oke. Setelah itu saya skalakan pada sumbu Y. Sekarang untuk membuat kakinya tinggal saya mengambil dari kotak di sudut ini dengan memilih mode pemilihan face. Saya seleksi, tahan shift untuk menseleksi lebih dari satu bidang. Setelah itu saya tekan E untuk extrude. Terus ini saya extrude lagi. Terus saya extrude lagi. Fungsinya apa? Ini saya mau membuat kaki, penguat kakinya. Jadi kotak di sini akan saya hubungkan dengan yang di sini. Sebelum saya hubungkan, ini saya hapus dulu dengan menekan Del, lalu saya pilih face. Oh ya, saya jelaskan sedikit tentang penghapusan. Jadi saya tunjukkan, misalnya ada kubus gini ya. Kalau ingin menghapus face, saya seleksi face, ya kita tekan X atau Del, lalu pilih face. Kalau kita menghapusnya pilih Edge, maka hasilnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Face di samping yang tegak itu ikut hilang karena face yang ada di sini terbentuk karena adanya garis di sini. Jadi kalau kita menghapus edge-nya, garisnya, maka face di sini akan ikut hilang. Saya undo. Terus kalau saya melakukan penghapusan itu vertisnya yang saya hapus, maka garis tegaknya ini juga hilang. Karena garis-garis yang tegak ini terbentuk karena adanya vertex di sini. Jadi kalau saya hapus vertexnya, dia akan hilang juga, face-nya juga. Jadi kalau menghapus, misalnya face-nya ya face-nya saja. Di sini ada pengaturan lain, kapan-kapan akan saya jelaskan fungsinya di tutorial yang berbeda. Oke, ini saya hapus.
Jadi sudah terhapus. Sekarang kita hubungkan kotak di sini dengan yang di sini. Saya seleksi pakai garis biar cepat. Saya seleksi ini sambil nahan shift. Jadi garis yang berhadapan sudah terseleksi. Setelah itu tekan F untuk membentuk face baru. Jadi perintah make face itu shortcutnya F. Yang bawah saya seleksi, saya tekan F. Oke. Sekarang bagian yang ini saya hapus. Ada cara yang lebih mudah untuk menghubungkan dua titik, lebih dari dua titik ya, yang banyak, sehingga untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi perintahnya namanya bridge. Jadi membuat jembatan dari di antara beberapa titik kumpulan yang berseberangan ya. Jadi kita buat jembatannya. Kita tekan Ctrl E, maka ada pilihan menu. Di sini ada Bridge Edge Loop. Saya klik, maka langsung bisa terbentuk jembatan. Ini kalau jumlah face-nya jumlah vertex-nya sama, bisa terbentuk jembatan seperti ini. Jika mejanya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat kursinya. Caranya sama, jadi kita tambahkan kubus seperti ini, lalu saya skalakan juga pada sumbu Z, lalu saya potong dua bagian, saya skala sumbu Y, lalu saya potong lagi dua, saya skalakan sumbu X. Sekarang tinggal kita seleksi face-nya, bagian bawahnya. Saya extrude kayak segini. Lalu saya buat sandarannya. Saya seleksi dua, saya extrude dua kali. Yang pertama pendek, setelah itu panjang untuk sandarannya. Kemudian saya hapus face-nya. Lalu seleksi vertex-nya. Seperti ini, lalu Ctrl E, Bridge Edge Loop. Oke, sudah jadi ya. Dari tampak samping seperti ini. Untuk menseleksi kursinya saja, ini kalau saya tekan A, maka semua terseleksi. Kalau ingin menseleksi kursinya saja, kita bisa menekan L. Itu link selected, jadi vertex yang terhubung saja yang akan terseleksi. Oke, mejanya mungkin kurang tinggi, bisa saya skalakan kursinya ini supaya kecil aja kursinya. Saya skalakan lagi. Oke, saya geser pada sumbu X. Rotasi sumbu Z biar tidak kaku ya bentuknya. Oke, kembali ke objek mode dan meja kursi kita sudah selesai. Gimana? Mudah bukan? Silakan mempraktekannya di rumah. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.